Nah, baik adik-adik, tadi penjelasan tentang fungsi kuadratnya beserta karakteristiknya ya. Nah, jadi yang paling menentukan tadi adalah nilai D-nya. Sekarang kita bakal lihat pengerjaan soalnya ya. Kita coba lihat soal yang ini aja ya. Baik, langsung aja kita lihat sebuah kurva parabola ya, bentuknya tadi parabola ya kan, fungsi kuadrat ya, memiliki kesamaan y sama dengan px kuadrat tambah qx tambah r. Nah, adik-adik tidak perlu pusing di sini ya. Ini maksudnya cuma ganti huruf aja ya. Kalau tadi kita bentuk umumnya hurufnya A, B, C ya, sekarang jadinya P, Q, dan R ya. Nah, tadi ya ganti huruf aja ya, ini A, B, C ya. A, B, C, B-nya kedinginan nggak nih? Oke ya, karena tengah-tengah AC ya, maaf. Oke. Baik, sekarang ya jadinya P, Q, R gitu ya. Nggak apa-apa, santai aja ya, nggak ada masalah gitu ya. Jadi A-nya itu ganti jadi B, B-nya jadi Q, C-nya jadi R. Ya udah nggak apa-apa. Ya. Nah, pertanyaannya, dengan P tidak boleh sama dengan 0 ya pasti ya. Dan R-nya kurang dari 0 adik-adik ya, R-nya kurang dari 0. Nah, ini ya nilainya mesti negatif ya, kurang dari 0. Ditanyakan apakah kurva parabola tersebut memotong sumbu X di dua titik yang berbeda gitu ya. Ini pertanyaannya. Kita cukup bisa menjawab dia iya atau tidak saja ya. Nah, dari nilai apa kita bisa tahu parabola itu memotong sumbu X di dua titik yang berbeda? Dari materi yang tadi sudah kita jabarkan, uraikan bahwa karakteristik yang memotong dua titik yang berbeda itu D-nya mesti lebih dari 0 ya. Maka adik-adik di sini kita harus terkonsentrasi tentang nilai D-nya ya. D-nya nanti gimana dia? Lebih dari 0 atau kurang dari 0 atau bahkan sama dengan 0 gitu ya. Nah, terus model pertanyaannya, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut ini cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan satunya dikasih ordinat ya, ordinat itu maksudnya nilai Y. Ordinat titik puncak kurva parabola Y sama dengan akar 2. Yang dua, absis itu maksudnya nilai X-nya. Titik puncak kurva parabola adalah X sama dengan 1. Untuk P dan P-nya mesti kurang dari R gitu ya, P-nya kurang dari R. Nah, adik-adik sekalian. Oke, kita coba lihat ya. Pilihan jawabannya A, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Oke, kalau kita lihat nih model pilihan jawabannya, kita diminta menentukan apakah pernyataan 1 saja cukup, atau 2 saja cukup, atau mesti ada dua-duanya, atau bahkan dengan kedua-duanya itu nggak cukup gitu ya, untuk menjawab pertanyaan apa? Pertanyaan yang tadi adik-adik, apakah kurva parabola ini memotong sumbu X di dua titik yang berbeda atau tidak gitu ya. Nah, jadi adik-adik kita cukup konsentrasi untuk mencari ya, terfokus untuk mencari nilai D-nya saja ya, nilai D yang tadi ya, berdasarkan informasi yang diketahui. Nah, tapi di sini ada ordinat titik puncak ya, ada kata-kata titik puncak di sini ya. Nah, apa itu titik puncak? Ya, ini ada titik puncak itu ya, yang ini ya. Nah, walaupun berada di bawah, maksudnya titik puncak itu titik maksimum atau titik minimum tempat kurvanya itu berbalik arah gitu ya. Dan itu kita bisa temukan ya, nilai maksimum itu atau nilai minimum ya sama aja dengan penerapan turunan adik-adik ya. Oke, pasti juga sudah pernah ya diferensial ya, penerapan turunan bahwa syarat utamanya untuk nilai maksimum itu adalah Y aksesnya turunan pertama dari fungsi tersebut mesti sama dengan 0 ya. Nah, ini dia syarat utamanya. Jadi langkah awalnya jika ada fungsi fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, turunan pertamanya jadi apa? Y aksen sama dengan, oke, turunannya pangkatnya dikalikan di depan 2 kali A kali X, pangkatnya berkurang 1 jadi pangkat 1 ya kan, ditambah pangkat ini pangkat 1 dikalikan ke depan jadi B kali X pangkat 0 ya. X pangkat 0 kita tidak tulis lagi ya, karena sama dengan 1 ya. Sedangkan turunan dari C adalah 0 gitu kan. Baik, kita substitusi Y aksennya mesti 0 sama dengan
2AX ditambah B. Berarti min 2AX sama dengan B. Maka kita dapatkan koordinat X puncaknya itu sama dengan B per min 2A ya. Atau kita bisa tulis jadinya X puncaknya itu sama dengan min B per 2A ya. Seperti itu. Nah, baik adik-adik. Kemudian untuk Y puncaknya gimana? Untuk Y puncaknya kita substitusi aja X puncaknya kemana? Ya, ke fungsinya ya. Maka kita dapatkan Y puncak Y sama dengan A dikalikan X-nya substitusi min B per 2A kena kuadrat ditambah B kali min B per 2A ditambah dengan C gitu kan. Berarti Y puncaknya sama dengan min kena kuadrat jadinya plus ya. Maka jadinya A kali B kuadrat per 2 kuadrat 4 A kuadrat ya, jadi A kuadrat ya. Min kali plus jadi min B kali B kuadrat per 2A ditambah dengan C gitu kan. Nah, terus kita bisa coret A yang ini nih. Jadi 1 ya A nya ya. Maka kita bisa dapatkan Y puncak sama dengan B kuadrat per 4A dikurang supaya penyebutnya sama kita kalikan 2. Berarti 2B kuadrat per 4A. Nah, yang ini juga C-nya kita kalikan dengan 4A ya. 4A per 4A biar penyebutnya sama. Maka kita dapatkan Y puncaknya sama dengan B kuadrat kurang 2B kuadrat jadinya min 1B kuadrat ditambah 4AC per 4A ya kan. Atau kita bisa tulis min yang kita keluarkan B kuadrat kurang 4AC per 4A ya. Nah, masih ingat gak ini nilai apa nih? B kuadrat kurang 4AC. Nah, B kuadrat kurang 4AC jadi D ya kan. Maka Y puncaknya kita dapatkan sama dengan min D per 4A. Nah, ini dia rumus Y puncak yang itu rumus X puncaknya. Nah, yuk kita coba pernyataan satu-satu nih. Pernyataan 1 dikasih nilai apa tuh? Nilai Y puncaknya ya. Nah, langsung kita substitusi bahwa Y puncak sama dengan min D per 4A. Y puncaknya akar 2. Berarti akar 2 sama dengan min D per 4A. Kali silang berarti D sama dengan min 1 per 4 akar 2A ya. Nah, coba kita lihat adik-adik, nilai D di sini sangat bergantung pada nilai A ya kan, atau nilai A itu tadi sama dengan P ya, gitu kan. Nah, sedangkan pernyataan 1 tadi tidak memberikan nilai P-nya apa, gitu ya. Jadi pernyataan 1 saja tidak cukup untuk menjawab soal ini, gitu kan. Nah, pernyataan 1 saja tidak cukup ya. Pernyataan 1 saja tidak cukup. Berarti nomor A langsung salah, ya kan? Nah, kalau kita terapkan untuk yang pernyataan 2, pernyataan 2 gimana nih adik-adik? Pernyataan 2-nya. Tadi pernyataan 1 ya. Sekarang pernyataan 2 kita lihat sama-sama bahwa X puncaknya sama dengan min B per 2A, ya kan? Terus X puncaknya itu 1 sama dengan min B per 2A, ya kan? Berarti kalau kita kali silang maka jadinya B sama dengan min 2A ya. B-nya sama dengan min 2A adik-adik. Atau kita bisa substitusi sini berarti jadinya min 2 kali P, ya kan? Dengan P-nya kurang dari R. Berarti P-nya nanti bernilai negatif ya. Negatif kali negatif, maka kita dapatkan B-nya bernilai positif adik-adik ya. Negatif kali negatif ya. Nah, coba dari sini, coba D sama dengan apa tadi rumusnya? B kuadrat kurang 4AC. Berarti sama dengan
Oke, min 2P kena kuadrat, gak apa-apa. Dikurang dengan 4A-nya jadi P kali C, ya kan? Sama dengan 4P kuadrat, ya, dikurang dengan 4P kali C, adik-adik. Nah, yang kita bisa pastikan bahwa ini masih positif, ya. Dan keduanya sama-sama kali 4 nih. Ya, sama-sama kali 4. Nah, tentang P dan C ini sama-sama negatif, maka mereka akan menghasilkan nilai positif. Nah, ini dikurang, ya, positif ini nilai positif. Yang ini nilai positif juga, sama-sama kali 4. Oke, 4-nya kita coba ginikan aja, 4P kuadrat kurang PC. Nah, adik-adik, dinyatakan tadi bahwa oke, C-nya kita ganti dengan R, maaf, ganti R aja. Oke, nah coba lihat adik-adik. Tadi katanya di pernyataan ini P itu kurang dari R. Artinya apa? Kita ambil aja lah. Kalau R-nya itu min 1, maka P-nya ya di min 2 gitu kan, dan seterusnya kan. Nah, kalau kita substitusi kemarin, min 2 kuadrat kurang min 2 kali min 1 kan. Berarti 4 kurang 2 kan. Maka D-nya dapatnya 2. Nah, berapapun kita pilih nilai R dan nilai P itu pasti bakalan mengarahkan kita selalu D-nya bernilai lebih dari 0 kan, selalu positif adik-adik. Nah, coba kalian uji, boleh nilai berapapun, yang penting memenuhi P kurang dari R, ya. Dengan R-nya itu sudah negatif duluan, berarti P lebih negatif gitu kan. Maka P kuadratnya pasti lebih besar daripada P kali R gitu, ya. Nah, besar kurang dengan yang kecil pasti hasilnya positif adik-adik, ya. Nah, maka dengan pernyataan 2 saja kita bisa tahu bahwa kurva tersebut memotong sumbu X yang berbeda, ya. Dari pernyataan 2 saja, ya, menghasilkan D-nya lebih dari 0. Tapi kalau satu saja nggak cukup gitu, ya. Nah, maka dengan demikian jawabannya yang mana yang kita pilih? Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab, sedangkan pernyataan 1 saja tidak cukup, ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Baik. Nah, apakah dapat dipahami adik-adik? Ya. Oke. Untuk lebih paham kalian juga harus latihan sendiri, ya. Baik.